Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Harabia Gultom dengan NIM 0305213130. Saya dari kelas PMM 5 jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya Stambuk 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Adapun fungsi paragraf yaitu 1. Mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, memudahkan dalam perorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang kelima, memudahkan dalam pengendalian variabel. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi dari 3 macam. Yang pertama, paragraf berdasarkan fungsinya. Nah, paragraf berdasarkan fungsinya juga terbagi dari 3 macam. Yang A, paragraf pembuka. Paragraf pembuka mengemukakan hal-hal penarik minat pembaca. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu harus menumbuhkan perasaan ingin tahu para pembaca tentang apa yang diuraikan selanjutnya. Yang B, paragraf pengembang. Disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Dan yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf yang mengakhiri sebuah uraian bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi, seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resum. Selanjutnya, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. A. Paragraf deduktif. Paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. B. Paragraf induktif. Paragraf yang letak gagasan utamanya di akhir paragraf. C. Paragraf ineratif. Paragraf yang letak gagasan utamanya di tengah paragraf. Dan yang D. Paragraf campuran. Paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal dan juga di akhir paragraf. Dan yang terakhir, jenis paragraf berdasarkan isinya. A. Narasi. Paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. B. Deskripsi. Paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. C. Persuasi. Paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. D. Eksposisi. Paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Dan yang terakhir, argumentasi. Paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan, dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.